Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiya wa alhiqna bis sholihin. Kita bersyukur lagi kepada Allah diberi kesempatan menghirup udara segarnya, diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah. Ustadz, suaranya Kita nggak ada insya dengar Allah Ustadz. juga diberi. Nggak dengar ya? Coba. Ini udah Kecil-kecil. full ini ya. Kecil ya? Iya, kecil Udah sekali. full ini padahal. Gimana? Udah kedengaran? Saya kurang Udah keras kali Ustadz. sayanya ya. Udah Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Suara saya mahal ini. Nih, Ganjarannya jadinya, mahal Ustadz, jadinya saya ganjarannya. ngirit. Ya, jadinya saya ngirit ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah ini. Mm-mm. Dan seperti saya katakan itu menarik sekali. Al istiqamah itu ainul ma'unah. Istiqomah itu adalah ma'unah itu sendiri. Wal ma'unah itu ainul istiqomah. Dan ma'unah itu sendiri adalah istiqomah. Dan kebetulan saya udah di LBIK ini. Oh, Mana mungkin saya sampai pagi begini ke LBIK kalau nggak ada maunah gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita mulai. Mukhalafatul Yahud al-mawathiq. Mukhalafah menyalahi, mengingkari. Mukhalafah. Siapa yang mengingkari? Si Yahudi. Apa yang diingkari? Al-mawathiq. Mawathiq artinya janji. Bahkan mithaq, janji. Ada 3 janji berat dalam Al-Quran. Pertama syahadat. Berat itu janji. Ya. Yang kedua janji berat yaitu akad nikah. Al-Quran menyebutnya akad itu mitsaqan ghalizo. Janji berat. Karena itu adalah amanah. Persis. Seperti disampaikan oleh Nabi pada khutbah wada perpisahan. Di antara pesannya adalah tentang istri. Istri hubungannya adalah akad. Akad masuk kategori janji berat. Dan yang ketiga ini janji Yahudi. Ketika dia berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami nggak akan iman kepadamu ya Musa sampai kami eh, melihat atau diperlihatkan Allah secara kasat mata. Diangkat bukit Tursina mau ditimpakan. Terus Allah bilang di situ, janji ayo janji. Disalahi lagi. Insya Allah ini mungkin nanti ada banyak informasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israel. Ingatlah ketika kami ambil janji kepada Bani Israel. Apa isinya? La ta'buduna illallah. Yaitu bahwa kalian tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wazil kurba, kerabat dekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa qulu linnas husna. Berkata baiklah kepada orang-orang. Aqimus sholah, dirikan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Summa tawallaitum illa qalila. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit. Ada yang tidak berpaling. Wa antum mu'ridun. Pada saat itu sebagian besar kalian mu'ridun, menentang, berpaling. Al-qiraat. La ta'budun quri'a la ta'budun bitta. Wahia qiraatul jumhur. Dan kita termasuk melihat mushaf kita la ta'buduna.
pakai tak. Yang kedua, la ya'budun dengan ya. Wahia qiraat Ibnu Katsir. Qiraat Ibnu Katsir bacanya bukan la ta'buduna, tapi la ya'buduna. Siapa lagi? Hamzah Kisai. Husna Quri'a bidommil ha, husna ala annahu masdar. Wahia qiraatul jumhur. Mayoritas qari membacanya husna. Ada yang kedua bacanya hasana. Bifathil ha wasin hasan. Wahia qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah. Wal kisai. Kisai. Illa qalilan. Kecuali sedikit. Maka dibaca illa qalilan bin nasbi. Qiraatul jumhur. Yang kedua illa qalilun bin raf'i. Wahia qiraat Abi Amr ala annahu badal min dhamir fi tawallaitum. Ganti dari tum pada tawallaitum. Maka dibaca qalilun. Al-i'rab. La ta'buduna marfu' li'annahu jawab liqaulihi ta'ala wa id akhazna. Wa id akhazna. Faqadna. Li'annahu fi ma'nal qasam. Bimanzilat wallah. Id di sini Eh, sumpah. Maka dia perlu jawab. Jawabnya yaitu la ta'buduna. Iya. Faka'annahu qala seolah Allah berkata istahlafnahum la ya'budun. Kami ambil sumpah kepada mereka yaitu jangan mereka menyembah. Oh bukan jangan. Mereka tidak. Nilainya nafi bukan nahi. Mereka tidak menyembah. Kama yuqal halafa fulan la yakum. Seperti dalam kalimat lain, fulan berjanji, maksudnya fulan bersumpah tidak berdiri. Oh, dia nggak diri-diri duduk. Kalau ini kami mengambil sumpah mereka, apa isinya? Mereka tidak akan menyembah. Auli annahu fi maudhi'il hal. Bisa jadi la ta'budun berkedudukan berfungsi sebagai hal. Ai akhadna mitsaqahum ghaira abidin illallah. Artinya kami ambil janji mereka, isi janjinya mereka tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wa mislu dzalika la tasfikun. Seperti itu juga kata dalam ayat la tasfikun. Wabil walidaini ihsana imma ma'tuf 'alal ba al mahzufah. Wabil walidaini ini diatofkan kepada yang sebelumnya. Wa anna fi qoulihi ta'ala la ta'budun au fi maudhi'i nasbin bi fi'lin muqaddar wa taqdiruhu wa ahsinu bil walidain ihsana. Wa bil walidain ada kata yang dibuang yaitu wa ahsinu bil walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua ihsanan dengan sungguh-sungguh. Wa qauluhu ihsanan imma mansub 'alal masdar. Ihsanan itu mansub karena masdar. Maksudnya karena masdar karena maf'ul mutlak. Wa bil fi'lil muqaddar alladzi ta'allaqa bil jar wal majrur dan juga dia dinasabkan dengan fi'il yang ditakdirkan yaitu ahsinu. Wal majrur fi qawlihi wa bil walidain takdiruhu wa ahsinu bil walidain ihsana. Atau bisa juga mansub li'annahu maf'ul fi'il muqaddar wa takdiruhu wastausu bil walidain ihsana ihsana. Husnan maf'ul bih mansub li fi'li qulu wa takdiruhu qulu qaulan za hasan. Au sifat li masdar mahzuf. Atau bisa juga dia menjadi sifat dari masdar yang dibuang. Wa taqdiruhu qaulan hasana.
Illa qalilan mansub alal istisna al mujab min domir tawallaitum. Illa qalilan, qalilan itu mansub karena istisna. Ya, al mujab min domir tawallaitum. Jadi nasabnya wajib. Sebab istisna itu ada pilihan. Ada rofa, ada nasab. Tuh. Nah ini wajib nasab istisna dari kata yang tawallaitum. Selesai. Berikutnya Pak Jamal. Hmm, baru balaghahnya nih. La ta'buduna khabar fi makna nahyi. Oh, la ta'buduna kalimatnya informatif. Tetapi maknanya larangan. Wa huwa ablagh min shorihin nahyi. Itu jauh lebih tinggi ketimbang jelas-jelas melarang. Begini ilustrasinya. Belakang rumah ada jalan setapak. Belakang rumah tembok kita itu. Orang pada buang sampah di situ. Udah ditulisin di tembok kita. Jangan buang sampah di sini. Itu mau standar. Isinya memang jelas. Larangan. Jangan tuh larangan. Tapi kemudian buang sampah terus. Tak diindahkan itu larangan. Maka tulisan larangannya diganti. Apa isinya? Yang buang sampah di sini monyet. Ada larangan. Maka terasa lebih tinggi. Ini begitu maksudnya. Latak budunya tidak. Tetapi maksudnya jangan. Itu. Kayak begitu bahasa. Di kelas tertulis. Bersih itu indah. Maksudnya suruh jaga kebersihan. Kan itu jauh lebih bagus ketimbang, lebih tinggi ketimbang jagalah kebersihan. Gitu. Lianna haqqal manhi anhu al mubadarah ila tarkihi. Sebab eh, apa ini namanya manhi anhu yang dilarang itu menjadi pertama kali segera muncul dalam pikiran untuk meninggalkannya. Ini balaghah ini. Pak Jamal ini mesti ada anu nih apa namanya materi balaghah ini. Ya. Faka'annahu intaha anhu. Seolah-olah kalau larangan bentuknya informatif itu eh, pasti sejatinya pasti ditinggalkan. Pak begini, ada di grup berita meninggal. Terus kita doa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu mah standar. Karena memang bentuknya doa, yaitu perintah. Perintah, ilfir itu perintah. Tapi jauh lebih tinggi ketika bentuknya berita. Nggak pakai fi'il amr, pakai fi'il madi. Ghafarallahu, ghafarallahu dzunubah. Mudah-mudahan Allah wa askanahu fi fasihah jannati. Tuh, semoga Allah mengampuni. Semoga Allah menenangkannya di surganya. Tuh beda bahasa. Itu dia medan kajian balaghah. Bapak Ibu dan yang diajarkan oleh Al-Quran berdoa itu memang amr. Robbi auzi'ni. Ketika berdoa pakai fi'il amr, biar bagaimanapun itu ada kesan merintah Allah. Ampuni dia, rahmati dia. Tuh udah kesan. Tapi yang lebih tinggi sedikit, jangan pakai fi'il amr. Dan tak terasa menyuruh, apalagi meminta. Itu doa yang bagus. Pokoknya minta dikasihani. Sebut aja namanya, Ya Rahman. Paham dia. Ya Rahim. Ya Wadud.
ya Ghafur, ya Syakur. Ah, paham dia. Emang kayak kita nggak paham-paham. Lah kenapa Tuh, ini? itu. Ya, tuh Pak Jamal tuh udah tamat balaghah tapi nggak paham-paham. Maksudnya kalau yang lain. Nah, ini yang disampaikan oleh Mufassir dalam tema balaghah. Oke, Ya, Faka'annahu intaha anhu wa ja'a bisukhatil khobar tuh. Dia pakai redaksi khobar. Wa qulu linnasi husna waqa'a masdar mauqi'as sifah. Walaupun husna masdar tapi hasinan atau hasanan. Auza hasan lil mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan, ya, mubalaghah. Fa innal Arab tada'ul masdar maka nasmil fa'il awis sifah biqasdil mubalaghah. ini Bangsa Arab biasa memakai atau menggunakan bentuk Hah? masdar. Masdar itu kata jadian, ya. ngomong KPK. Tetapi mengandung makna isim fa'il, tak lain maksudnya adalah mubalaghah, ya, berlebihan. Wa yaqulun huwa adl. Ya, terus Pak al-mufradat al-lughawiyah, kosakata. Wa iz wazkur iz akhazna mitsaqa bani Israel fit Taurat. Iz artinya uzkur. Ingatlah. Tolong bayangkan dulu ketika ada dalam Al-Qur'an iz qala Yusufu. Iz qala iz, ingatlah. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad mengajarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada objek dakwah, dalam hal ini Bani Israel. Bani Israel, ingat tuh, gitu maksudnya is. Ingatlah. Ingat apa? Ingat yang ada di dalam Taurat. Apa itu misak? Misak janji. Ya. Al-misak al-ahdul muakkad, janji yang ditegaskan. Alladzi akhadha alaihim fit Taurat, yaitu yang mereka sudah ucapkan, sudah ambil di mana? Di dalam Taurat. Sama. Taurat substansinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu udah dia pegang, diambil. Iya. Ilman bi annal ahda nau'an. Janji ada dua. Ahdu ahdu khilqah wa fitrah. Janji penciptaan dan janji fitrah. Wa ahdu nubuwah wa risalah. Janji kenabian dan risalah. Wa hadha huwal murad huna. Janji penciptaan dan fitrah. Kebayang. Dulu ketika kita masih di alam arwah, termasuk Bani Israel, masih di alam arwah, udah dipanggil oleh Allah. Al-Quran yang cerita. Apa kata Allah? Eh, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, tuh masih di alam arwah. Arwah kita udah menjawab. Qalu bala, benar. Engkau Tuhan kami. Itu janji fitrah. Maka kemudian kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir lengkap dengan fitrah dengan janji itu. Janji bahwa dia mengakui Allah itu sebagai itu Tuhan. Oke. Nah, kemudian untuk menguatkan janji itu dikirim nabi untuk menghidupkan kembali, mengingatkan kembali janji di dalam arwah. Itu yang disebut ahdu nubuwah, warisalah. Itu yang dimaksud wahada huwal murad huna. Itu yang dimaksud dengan misak, janji di sini. La ta'budun khabar bimakna nahyi. Ini tadi sudah. Tidak, tapi maksudnya jangan. Ihsanan tuhsinuna ilal walidain ihsanan. Kalian
kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ai birron, berbuat baik. Substansinya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah taat, taat. Wadil qurba, zi bimakna sahib, sahibil qurba min jihatir rahim awil asab. Jadi mana batasan dekat? Batasan dekat pertama rahim. Kalau dalam fikih kurba satu digit ke atas. Saudara kita ke atas, ada ayah di atas ayah. Satu digit ke bawah. Di bawahnya ada adiknya ayah. Kalau ke atas ada kakaknya bersama keluarganya. Kanan tuh satu digit ke kanan ada adiknya ayah. Sepupunya ayah. Kiri juga begitu. Itu baru dari pihak ayah, belum dari pihak ibu. Itu namanya zawil kurba. Ya, ada hubungan rahim. Awil asob. Asob hubungannya waris. Mereka yang dapat waris. Ya, karena satu dan lain hal kemudian anak tidak ada, ada adik. Ada ponakan dan seterusnya. Husna ay wa qulu linnasi qawlan hasanan minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ayatnya berbunyi kulu wa wabil walidaini ihsana apa tadi wa qulu husnan gitu. Berkata baik. Maksudnya berkata baik kalau ada munkar diingatkan. Kalau ada ma'ruf juga diingatkan. Dikemas dalam sebuah kata populer kita paham. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu dia substansinya husna. Maka banyak Nabi menguraikan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Siapa melihat kemungkaran, dia harus rubah dengan kekuatan, jabatan. Kalau tak mampu, fa'ilam yastati fabi lisani. Maka dengan kata-kata. Fa'ilam yastati fabi qalbi. Dengan hati. Doa. Mudah-mudahan gitu. Ya, itu substansi husna. Wasidq fi sya'ni Muhammad dan membenarkan keadaan Muhammad. Itu namanya husna. Kalau datang sambut. Kata Al-Quran begitu. Iya. Nggak disambut. Tuh, nggak disambut. Nggak disambut masuk kategori tak berkata baik. Warifki lembut. Tawallaitum a'radtum anil wafa bihi. Tawallaitum berpaling. Berpaling dalam konteks fisik, lagi diajak ngomong, nengok. Dalam konteks yang lebih luas, hubungannya surat ini, yaitu berpaling menepati janji. Kapan bayar utang? Minggu depan. Minggu depan enggak. Itu namanya berpaling. Bilangnya akan iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti iman kepada titah semuanya dalam Taurat. Dalam Taurat Allah informasikan, dalam Injil nanti akan datang seorang nabi. Penuhi, sambut, terima. Enggak. Itu namanya tawallaitum. Ya, anil wafa. Fihi iltifat anil ghaibah ilal khitab. Di dalam nahu ini ada iltifat namanya. Wal muradu abauhum dimaksud bapak mereka. Ya, bapak mereka, bapak mereka, bapak mereka. Itu kan Al-Quran cerita tentang Bani Israel. Nggak taunya kalian. Itu namanya pindah. Itu namanya iltifat istilah nahunya. Wa antum mu'ridun ka'annahu ka'abaihim. Kamu berpaling, maka sama dengan bapak nenek moyang kalian. Oke, terbayang informasi yang kita dengar
terkait Bani Israel bukan Bani Israel zaman Nabi Musa saja, tapi Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Apa? Eh, Sama wataknya. Mereka dulu berpaling dari Nabi Musa, nenek moyangnya. Terus anak cucu cicit cicit zaman Nabi Muhammad berpaling juga. Wa antum mu'ridun ka'abaikum, seperti nenek moyang kalian. Ya al-munasabah, tanawwa'al uslub, tanawwu'ul uslub al-Qur'ani fi mu'alajat masawil yahud wa qabaihim wa tarwidihim wa naklihim ila halin afdal min halihim fil madi wal hadir. Nih, apa tanawu, aneka ragam struktur bahasa Al-Quran di dalam mengatasi keburukan, kejelekan, dan kepenyimpangan Bani Israel, berpindah-pindah pikiran dari satu keadaan afdol min halihim fil madi wal hadir, masih lebih bagus yang dulu ketimbang yang sekarang. Sekarang lebih dahsyat lagi. Lebih lebih dahsyat. Dulu zaman Nabi Musa belum ada kasus Palestina, pembantaian. Sekarang sekarang itu barangkali gambaran lebih jahat. Fafil ayatis sabiqah addadallahu ni'am. Pada ayat sebelumnya atau ayat yang lalu yang tadi kita baca, Allah banyak sekali memberikan nikmat allati an'ama biha ala Bani Israel, yang diberikan kepada Bani Israel. Apa itu? Katafdilihim alal alamin. Dia diberikan kelebihan dari yang lain. Kalau kata mufasir yang lain, maksudnya dia punya kelebihan dibanding yang lain pada saat itu. Yang kedua, kelebihan dimaksud para nabi sebelum Nabi Muhammad dari kalangan mereka. Katafdilihim anil alamin. Wa injaihim minal gharq. Apalagi diantaranya, diselamatkan dari tenggelam. Wa inzalil manni wasalwa. Diberikannya makanan, alman, alman burung, burung, madu, salwa burung, alaihim. Summa yahdusu isra kulli ni'matin min mukhalafah. Kemudian nikmat-nikmat berikutnya setelah makan, setelah tenggelam, ya, yang lain. Pamannya dipayungi dengan teduhnya awan. Pamannya diberi minum dengan cuma dengan Nabi memukulkan tongkat pada batu. Iya. Fa'uqubah. Maka kemudian mereka ingkar. Akhirnya diturunkan azab. Fataubah. Maka mereka taubat. Yang taubat yaitu dengan membunuh diri. Fatubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum. Gitu ayatnya. Summa tuzakkiruhum hadhil ayah bil ahdil ladzi akhadallahu ala abaihim. Kemudian ayat ini memberikan peringatan terkait janji yang diambil oleh Allah kepada nenek moyang mereka untuk bil amal, mengamalkannya, bima umiru bihi min ibadat wa muamalat. Perintahnya dalam janji yang ada yaitu melakukan apa yang diperintah berupa ibadah, sholat, zakat, dan lain-lain. Wa muamalat. Muamalat yaitu ya muamalah, interaksi sosial. Summa ihmalihim, ya. Kemudian mereka, ayat ini menyebutkan mereka abai. Watarkihim itba'ahu, tidak mau ikut. Wa hadza kulluhu liyubayyinallahu lirasulihi. Ini semua dalam rangka Allah menjelaskan kepada Rasulnya in al amal fi imanil yahud al muasirin lahu. Terputusnya harapan
berimannya Yahudi modern, utamanya di zaman dakwah Nabi. Tidak mungkin. Bahkan dalam ayat lain yang populer, kita sering mendengar menyitir lantardo ankal Yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela mereka ikut agamamu sampai kamu ikut agama mereka. Gitu kurang lebih. Ini dipaparkan liyubayyinallahu, Allah menjelaskan kepada Rasulnya keterputusan harapan imannya Yahudi zaman ini, zaman Nabi Muhammad. Berarti zaman kita sampai hari kiamat. Li'annahum yatawarasuna adat tabai biqabaihi aslafihim. Kenapa begitu? Sebab mereka mewarisi kebiasaan karakter jelek orang tua mereka. Aslab, orang terdahulu, nenek moyang. Fahiyya tamna'uhum minal huda war rasyad. Itu dia yang menghalangi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara agak sulit dipahami, menjangkau cerita tentang Yahudi hubungannya dengan adat istiadat nenek moyang mereka. Kita lepas itu sejenak. Dalam konteks kebangsaan juga banyak tuh orang-orang yang masih mempertahankan dengan bahasa leluhur, leluhur. Iya atau tidak? Kayak begitu susahnya keturunan mereka di zaman ini terhadap susahnya menghilangkan budaya kebiasaan terhadap nenek moyang. Hmm, 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 Ya, hmm. kebiasaan apa nenek moyang mereka. Alasannya apa? Leluhur, leluhur. Itu yang dalam tanda petik yang ya cukup dicurigai, ya apa tidak? Di satu sisi apa namanya perhatian terhadap pembangunan dan urusan rakyat apa namanya luar biasa beda dengan yang lain. Tapi dari sisi itu banyak yang udah mulai waspada, ya waspada. Segala pohonan dipakein kain, itu kan atas nama leluhur. Segala Bismillahirrahmanirrahim. apa itu apa namanya kantor-kantor juga ramai dengan Hmm, dipakein kain. Selesai. Ya, mudah-mudahan dapat pelajaran. At-tafsir wal iya. bayan. Baru masuk tafsirnya ini. Uzkur ayuhan nabi hina akhadnal misak ala bani Israel. Ingatlah wahai nabi, Nabi Muhammad, ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, annahum la ya'buduna illallah subhanahu, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah kecuali Allah. Tuh, diingetin Nabi Muhammad. Karena memang objek dakwahnya adalah Bani Israel. Fala yusriku nabihi siwah. Mereka tidak akan menyekutukan selain Allah. Min malak atau malik boleh. Malak malaikat. Sebab ada di kalangan mereka yang bertuhan kepada malaikat. Atau kalau dibaca malik, raja. Au sonam berhala. Au bashar. Atau manusia real. Ada yang dituhankan. Tuhan ilah. Ilah makna harfiahnya taat. Ketika luar biasa taat kepada atasan, kepada manusia secara umum melebihi taat kepada Allah, itu namanya bertuhan kepada manusia. Nih bashar. Bidu'a au ghairihi. Dalam bentuk doa atau selainnya. Minta dia kepada atasan. Ya, dikabul. Kalau minta sama Allah enggak, udah minta ke atasan aja. Min anwa'il ibadat dengan berbagai macam ibadat, bentuk ibadat. Wa annahum yuhsinuna ilal walidain ihsanan kamilan. Di antara janjinya bahwa mereka akan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sempurna. Bi ayyar auhuma, yaitu merawat keduanya haqqar riayah dengan baik. Wa ya'tifu alaihima, lembut. Wa yuti'uhuma, taat. Fima la yukhalifu awamir Allah, terkait dengan hal-hal yang tak bertentangan dengan perintah Allah.
Wa qad jaa fit Taurat, ditemukan dalam Taurat, anna man yasubbu walidayhi yuktal. Yang mencela, mencaci kedua orang tuanya itu dibunuh. Tuh, aturan mereka. Wa ayyuhsinu bil mal ila dzil qurba idzil qarabah wal aitam wal masakin. Apalagi janji mereka berbuat baik, memberikan zakat kepada kerabat, bantuan maksudnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Anak yatim, orang miskin, bisa babi fihim, karena mereka lemah. Wa azihim, sama lemah. Wahajatihim, karena mereka butuh. Wa ayyakulu qawlan hasana la isma fihi wala syarr. Dan mereka juga berjanji akan berkata baik, tak berkata buruk yang mengakibatkan dosa dan juga tak jahat. Bil qaulil jamil, dengan kata-kata yang baik, bagus. Wal amr bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wan nahyi anil munkar. Itu isi janjinya. Ma'a, coba diangkat. Ma'a khafdil janah walinil janib. Khafdi tunduk, janah sayap. Apa artinya? Sopan. Walinil janib, lin lembut. Janib sifat kata-kata, berkata lembut. Wa ayu adu sholatahum ada antaman. Janjinya mereka mau menunaikan sholat dengan baik. Li'anna sholah tuslihun nufus. Sholat akan memperbaiki diri, jiwa. Wa tuhadzibut tiba, melembutkan karakter. Wa tuhalliha bi anwa'il fadail, menjadi perhiasan akhlak mulia. Wa tamna'uha anir radail, mencegah perbuatan hina. Wa ayyutu zakat lil fuqara, janjinya yang lain dia akan mengeluarkan zakat buat orang fakir. Lima fiha min tahqiqit takaful, sebab zakat itu mewujudkan eh, saling bantu membantu secara sosial bainan nas, antara manusia. Wa is'adul fardi wal jamaah, memberikan kebahagiaan baik kepada individu maupun kelompok. Wa isya'atur rafah wal hana'ah lil jami', isya'ah meratakan, ar-rafah kemakmuran, wal hana'ah ketenangan, lil jami' bagi semua. Tapi faktanya kita lihat itu justru membuat kegaduhan, kehancuran. Walakinnal yahud alladzina i'tadul ghadar wastamatu fi hubbil maddah a'radu qasdan qasdan wa amdan an tanfidil awamir allahiyah. Namun Bani Israel, ya ini Yahudi, alladzina tadu, yang terbiasa menjadi bagian dari karakternya, adatnya, al-ghadar, menganggap orang lain tak bernilai, ghadar nggak bernilai, nggak ada nilainya. Wastamatu, mencari kematian, maksudnya mati-matian, mencintai materi. A'radu, mereka berpaling secara sengaja untuk melakukan perintah-perintah ilahi. Wa anil amal bil mithaq, juga memegang janji. Wal khalaf minhum wal khalafu minhum mu'ridun anit Taurat mislas salaf. Generasi sekarang di antara mereka justru berpaling dari Taurat seperti generasi pertama yang dahulu salaf. Ma'ada nafaran kalilan, kecuali sedikit. Mislu Abdullah bin Salam, nih Yahudi yang baik. Wa asbahihi, dan yang lainnya, minal mukhlisin al uqala, mereka-mereka yang ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan dan cerdas. Al muhafidin alal haq, menjaga hak biqadri tokoh semampu mungkin.
Lakinna wujudal qala'il minas solihin fil ummah la yamna'u anhal iqab idza fasha fihal fasad wa ammal bala. Namun dengan sedikitnya mencegah, tidak mencegah azab, turunnya azab Allah. Idza fasha fihal fasad, apabila kerusakan sudah merajalela dan merata. Kama qala Allah Ta'ala, seperti difirmankan Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah, azab, hukuman yang tidak menimpa hanya orang-orang zolim saja secara khusus di antara kalian. Nah, ini bukan untuk mereka saja, untuk kita. Ya, pokoknya ada segelintir orang merusak hutan, itu dipastikan secara alami akan menimbulkan bencana. Maka bencana datang kan nggak menimpa orang-orang yang zolim saja, Semua. yang baik Semua. juga Semua. kena. Iya, itu apa namanya? Itu diwaspadai, diwaspadai. Bagaimana caranya? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar Apa yang ma'ruf itu, benar? amar nahi munkar perlu kekuasaan. Mereka tahu, maka itu diraih sedapat mungkin. Maka kalau ada pihak lain mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar yang mereka lakukan, nggak kuasa. Ya, karena mereka yang punya kuasa. Coba diangkat, Pak. Nah, apa ini? Nah, fikhul hayat awil ahkam. Pelajaran yang dapat kita ambil lalu kita terapkan dalam kehidupan. Innal umur allati dzakkarallahu biha bani Israel fi hadzal ayah amara biha jami'al khalqi. Yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel dalam ayat ini juga adalah perintah kepada kita semua. Walidzalika khalaqahum. Atas dasar itu maka Allah ciptakan mereka dalam rangka memberi pelajaran buat kita. Wahia takawunun nizam ad-dini wal akhlaqi wal itima'i. Yaitu ini bukan takawun, tukawin, ya, tukawin, membangun, membentuk sistem agama, mental, dan sosial. Jadi pada peristiwa yang lalu terkait dengan Bani Israel dan Nabi Musa, dengan kita sekarang, itu intinya adalah Allah lagi mau menciptakan sistem gitu. Ada sistem watak, watak turun-temurun, yang kemudian berdampak kepada agama, kemudian berdampak kepada sosial. Tertib fil ayah bitakdimil aham fal aham. Lalu terlihat di dalam ayat runtutan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dikemudiankan, mana yang penting, mana yang lebih penting. Itu maksudnya. Faqaddama hak Allah Ta'ala. Maka Allah mengedepankan haknya, hak aku dulu, yaitu tauhidkan. Itu dia maksudnya. Li'annahul mun'im fil haqiqah. Apa alasannya? Sebab dia yang memberikan segala macam nikmat ala hakil ibad. Itu didahulukan ketimbang hak hamba. Intinya apa? Iman dulu. Mana mungkin Allah memberikan balasan kebaikan kalau tidak iman kepadanya. Nah, itu maksudnya. Lebih dulu, lebih didahulukan. Summa zakarul walidain. Habis itu, setelah mentauhidkan Allah sebagai hak Allah, kemudian yaitu hak kedua orang tua, menyebut kedua orang tua, li haqqihima fi tarbiyatil aulad. Sebab kedua orang tua ini yang punya kewajiban untuk mendidik anak. Dari sekian pendidikan orang tua terhadap anak, yang pertama dan utama kata Imam Ghazali adalah ma'rifatullah. Tuh, jadi berkaitan. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak kedua orang tua.
Sebab bukan cuma diasumsikan, diyakini orang tua yang beriman kepada Allah pasti akan mengajarkan anaknya bagaimana beriman kepada Allah. Oleh karena itu diposisikan dia nomor dua. Sumal qarabah, baru kerabat. Kerabat punya andil terhadap pendidikan anak dan masyarakat untuk kenal kepada Allah. Lianna fihim silaturahim. Coba membangun hubungan kepada sesama keluarga, di sana namanya membangun silaturahim. Silaturahim kepada sesama, hakikatnya silaturahim kepada Allah. Kata Allah dalam sebuah hadis kutsinya, Allah bilang begini, Ismi Rahim, namaku Rahim. Fastaqaqtu min ismi ar-Rahim. Dari namaku, aku beri nama Rahim. Di mana setiap kita pernah nginap 9 bulan di rahim ibu. Itu nama Rahim diambil dari nama Allah. Faman wasalahu faqad wasalani. Siapa yang menyambung hubungan silaturahim kepada sesama, hakikatnya dia melakukan hubungan silaturahim denganku. Tuh kata Allah. Waman qata'ahu faqad qata'ani. Dan siapa yang memutuskan hubungan silaturahim kepada sesama, berarti dia memutuskan hubungan silaturahim denganku. Dahsyatnya. Sumal yatama. Kemudian anak yatim. Kenapa anak yatim disebut sebagai bagian janji amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lainnya kepada Bani Israel dan juga kepada kita? Liqusurihim. Kusur keterbatasan, lemah. Sumal masakin. Kemudian orang miskin. Lidhu'fihim. Kusur terbatas karena dia nggak si anak yatim, nggak punya ayah. Tapi kalau miskin disebut karena lemahnya mereka. Yaitu miskin. Miskin nggak bisa makan. Ya, nggak bisa makan nanti nggak kenal Allah. Wahia tasmalu mayali. Disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ibadatullahi wahdah la syarikalah. Tuh pesannya pada ayat yang tadi. Yaitu ibadah hanya kepada Allah. Tak boleh disekutukan dengan yang lain. Fahiyya burhanul i'tiqad sahih. Ini adalah bukti i'tiqad yang sahih. Wa dalilul iman, tanda iman min jami'in nas, semua manusia. Bani Israel kah? Bani yang lain termasuk kita. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi. Tak ada seorang rasul pun aku utus sebelum kalian, sebelum engkau ya Rasulullah, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu, bahwa la ilaha illa anna. Tak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Sama semua nabi. Ya. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Ayatnya yang lain berbunyi, kami bangkitkan pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan, U'budullah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, jauhi tauhid. Tauhid gampangnya yang selain Allah. Ya taat kepada yang lain selain Allah, maka yang lain itu disebutnya tauhid. Tauhid secara harfiah melampaui batas. Taat kepada nafsu itu namanya tauhid. Apalagi kepada orang, apalagi kepada yang lain. Dulu apa bangsa ini mengalami apa suasana di mana tauhid merajalela, sebutan, panggilan. Ya, ada yang terlalu ekstrim. Sampai hormat sama bendera aja itu bendera dianggap tauhid. Salam. Sinarian. Nah, itu maknanya. Oke. Khalid bin Katsir. Ibnu Katsir berkata, "Wa hadza huwa a'lal huquq wa a'dhamuha." Ini dia kewajiban hak yang paling tinggi. Wa huwa haqqullahi tabaraka wa ta'ala ayya'budu wahdah ayyu'bada wahdah. Yaitu hak Allah yang maha suci, maha tinggi, yang
Hanya dia disembah. La syarikalah. Tidak ada sekutu. Wal muradu biqaulihi ta'ala la ta'buduna illallah, dimaksud firman-Nya jangan kalian tidak menyembah kecuali Allah, kama qala Zamakhsyari at-talab, seperti halnya dikatakan dalam tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, maksudnya tolab. Tolab artinya jangan, padahal bahasanya tidak. Fahuwa khabar bimana tolab, itu khabar makna minta. Wahwa akan, itu lebih kuat. Seperti tadi yang diilustrasikan. Kedua, al-ihsan ilal walidain. Isi ayat tadi. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Hada ya'ti ba'da haqqillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu nomor dua. Setelah hak Allah. Fa'in. Mana dia? Ya. Akan hukukul makhlukain. Saya ulangi. Hukukul makhlukain. Hmm. Wa aulahum bidzalika hakul walidain. Iya. Gini, yang paling berhak untuk dihormati Allah. Bagaimana menghormatinya ibadah. Yang kedua disebut kedua orang tua. Hmm. Disebut kedua orang tua maksudnya makhluk. Kalau tadi Allah khalik, yang kedua baru makhluk. Baru dari sekian makhluk yang paling pertama dan utama maksudnya adalah kedua orang tua. Ya. Wa aulahum bidzalika haqqul walidain. Itu maksudnya. Yang paling utama dari sekian makhluk adalah kedua orang tua. Nah, ini benar. Iya. Li'anna nasya'atal ula min indillah wa nasy'us tsani wa huwa tarbiyah. Itu ya. Oh, walihaza. Walihaza yukrinu tabaraka wa ta'ala baina haqqihi bitauhid wa haqqil walidain. Oleh karena itu Allah hak setelah kepadanya diiringi dengan kepada kedua orang. Hak kepada kewajiban maksudnya. Kewajiban kepada Allah yaitu tauhid. Sementara kewajiban kepada kedua orang tua adalah ihsan. Berbaik. Li'anna nas'atal ula min indillah wan nas'asani huwa tarbiyah min jihatil. Sebab kelahiran pertama justru dari sisi Allah. Nas'ah maksudnya pertumbuhan. Dari Allah. Baru yang kedua dari kedua orang tua. Mana dia pertumbuhan dari kedua orang tua? Yaitu mendidik. Itu dari pihak kedua orang tua. Walihadza qarana ta'ala asyukra lahuma bisyukrihi. Oleh karena itu Allah mengiringi perintah syukur kepadanya dengan perintah syukur nishkurli walidaika ilayyal masir. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sebab engkau akan kembali hanya kepadaku. Iya, kata Allah. Wa qala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain Allah menjelaskan secara gamblang runtutan itu. Allah menetapkan kepada engkau, bukan. Allah menetapkan alla ta'budu. Jangan kalian menyembah kecuali kepadanya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Subhanallah. Kedudukan orang tua menjadi luar biasa kuat dalam pikiran kita setelah kita melewati penjelasan ini. Belum lagi dari hadis-hadis Rasulullah. Ya. Wal ihsan ilal walidain muasyaratuhuma bil ma'ruf. Berbuat baik kepada orang tua yaitu menggaulinya dengan baik. Wat tawadu, rendah hati. Wamtisalu amriha, melaksanakan perintahnya. Wad du'a bil maghfirah, berdoa minta ampunan setelah beliau keduanya meninggal. Wasilati ahlihi, wasilati ahli wuddihima,
dan menyambung hubungan silaturahim kepada orang-orang yang dicintai oleh keduanya. Ada pesan itu orang tua kita. Nanti silaturahim sama si A, dia teman. Ah, kita cari temennya itu. Kita silaturahim, maka nyambung nanti. Dan nyambungnya bukan antara kita dan kita, nyambung ke akhirat. Nyambung ke akhirat. Udah, kenal. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud. Dalam hadis dua sahih dari Ibnu Mas'ud. Qultu, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Nah, ini dia. Ya, Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah bertanya, amalan apa paling baik? Qala as-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Qultu, summa ayun. Apalagi? Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, summa ayun. Apalagi? Qala al-jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Wajah fil hadis sahih. Dalam hadis sahih yang lain. Anna rajulan qala ya Rasulullah. Seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru? Kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, ummuk, ibumu. Qala, summa man? Siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. Qala summa man? Siapa lagi? Ibumu. Baru ketiga, abak, bapakmu. Jadi ibu satu, dua, tiga. Keempat nih, ayahmu. Summa adnaka, adnaka. Kemudian berikutnya, berikutnya. Ya, berikutnya silahkan ditafsirkan. Boleh kakak, boleh adik, boleh paman, boleh bibi, dan seterusnya. Wal hikmatu fi birril walidain wadihah. Hikmah berbuat baik kepada dua orang tua itu jelas. Wahyal muamalah, yaitu menggaulinya. Bil misli, bil misli dengan seimbang. Wa muqabalatil ma'ruf bimisli, membalas kebaikan dengan yang seumpamanya, dengan kebaikan. Wal wafa lil muhsin, juga mendapati janji. Ya, kama qala ta'ala, seperti firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada kebalikan, kebalasan baik kecuali kebaikan. Fahuma bazlan lil walad, eh, fahuma bazala lil walad wa huwa sagir kulla inayah wa ataf bitarbiyatihi wal qiyam bisyunihi. Kedua orang tua mengerahkan segala tenaga, usaha, pikiran untuk anak saat dia masih kecil, yaitu segala perhatian, kasih sayang dan pendidikan serta melayani kiabi, itu melayani urusan si anak. Fayajibu 'alal walad, maka anak wajib mukafatahuma, mencukupi keduanya, ala sun'ihima, atas perbuatan baik keduanya kepada kita. Jadi sayangnya orang tua seperti matahari, tak ada batas kepada anak. Kalau perintahnya harus sayangi juga, seperti itu juga. Kita menyinarinya seperti menyinarinya matahari kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparan. Selanjutnya kita buka kesempatan untuk berdiskusi, tanya jawab. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan komentar, dipersilakan. Ustadz mau nanya, Baik, saya Bu Wani, silakan. Ustadz, Silakan. ini kan ayat ini kan janji Allah kepada Bani Israel. Kan semuanya itu hal-hal yang ada poin-poinnya itu kan berlaku untuk kita sekarang juga ya Ustadz, yang sekarang gitu. Di Al-Quran sudah ada. Sudah. Tentunya. Allah lagi menginformasikan terkait janji Dan Allah Israel, kepada Bani Israel, Israel. diinformasikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Bani Israel Diinformasikan kepada ingkar. Nabi Muhammad setelah melihat janji-janji mereka Bani Israel kepada Allah, itu sama dan sebangga. Pertama tauhid.
iman kepada Waalaikumsalam. Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan kepada fakir miskin, anak yatim. Sama nggak sama kita? Sama, sama, Sama. Dipastikan sama. sama. Hmm. Apa akarnya? Akarnya Allah bilang kepada mereka, jangan kau sembah kecuali Allah. Tidak ada Iya, Tuhan kecuali aku. Sama kamu kita? Sama. 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 Hmm. Tauhidnya Oleh karena sama. itu hakikatnya ketika saja mereka dan semua berpegang teguh kepada kitab suci yang disampaikan, tidak ada berantem, tidak ada perang. Karena sama. Oleh karena Sama. itu kesimpulan berikutnya, kebenaran itu satu. Kenapa? Karena yang maha benar satu. Dan kebenaran dimaksud adalah kebenaran yang datang dari yang maha benar. Ketika Maha saja benar. berpegang bukan kepada kebenaran yang datang dari yang maha benar, itu dia akar perpecahan, akar perseteruan. Coba lihat kita sekarang itu. Pedomannya bukan benar, bukan membela kebenaran, membela kepentingan gitu kurang lebih. Iya, jadi kesimpulannya sama, Bu. Sama. Karena Syukran Ustaz. akarnya sama. Tauhid. Iya. Baik, yang lain siapa lagi? Tanya Ustaz. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Mas wabarakatuh. Luki, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Pak. ya, kan tadi kita kalau orang meninggal kita berdoa supaya husnul khatimah. Apakah itu tepat nggak sih? Tapi orang udah meninggal kok. Ada yang berpendapat begini, kalau dia nggak husnul khatimah kan nggak mungkin jadi husnul khatimah. Saya nggak tahu yang Iya. benar gimana itu. Udah meninggal kok dia, apakah husnul khatimah, kita nggak tahu. Kan Ustaz? Tapi selalu kita berdoa husnul khatimah. Itu satu. Yang kedua, tadi praktek buang sampah. Saking keselnya orang buang sampah, karena dibuang tuh kita tulis monyet. Itu gimana itu? Apa dibenarkan nggak dalam kehidupan tuh? Saya ngalamin Iya, tuh. yang kedua Hidup, dulu nih, ya, yang soal buang sampah. boleh. Itu memberikan Buang sampah. Ya, ya Ustaz. Ultimatum. Nggak dengar Ustaz. Nggak dengar. Enggak, kalau Itu boleh saya mau ya. nulis Ustaz. Soalnya di depan rumah saya ada sungai, orang buang sampah. Ya, silakan Ustaz. Ustaz Iya. nggak kedengeran suaranya. Sudah terputus itu. Putus-putus ya. Kita tunggu ya. Ya. Mungkin sambil nunggu Pak Jamal, satu lagi Pak Jamal, boleh? Oh iya, silakan Pak, satu lagi pertanyaan. Satu lagi, kenapa kita menghormati ibu sampai 3 kali baru ayah? Ini dalam praktek gimana itu? Apa ibu dulu, ayah belakangan? Nah, itu saya nggak tahu tuh prakteknya gimana itu. Itu 3 pertanyaan saya. Silakan Ustaz, terima kasih. Ibu, ayah keempat. Ini nggak Ya, jadi ayah ada ngirim. hari ayah, Pak. Iri Ayahnya kita ya Bu ya. ngirim. Ya silakan. Itu tiga Iya, pertanyaan. Terima kasih. Oke. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Silakan, Yang Ustaz. pertama kita suka doa ada orang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal udah seminggu yang lalu, Iya. apalagi udah sebulan lalu. Maka makna dalam konteks kebahasan ada yang terbuang ketika kita mengucap mudah-mudahan husnul khotimah padahal udah meninggal. Apa itu kalau disempurnakan? Mudah-mudahan saat sebulan yang lalu dia menghembuskan napas yang terakhir husnul khotimah. Itu maksudnya. Berarti ada kata-kata Paham itu? mudah-mudahan. Ya, Ustaz. Iya, boleh kita bandingkan. Kita jenguk saudara, teman di rumah sakit, lagi diimpus, masih hidup, belum sakarat. Boleh bilang dites itu bahasa. Pak, mudah-mudahan husnul khotimah. Wah, kalau nggak ditendang, Iya. tahu ngedoain saya mati ya. Iya. Kau udah sekarat katanya. Dianggap ngedoain mati. Jadi itu udah tepat. Kemudian mereka sempat dan hal itu sempat viral luar biasa menjadi silang pendapat di antara para orang ya.
bahkan ustadz ada. Jadi itu sudah betul. Struktur struktur kalimat kayak begitu itu dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan dalam budaya kita. Saya ke rumah teman. Mana ibu? Tuh anak jawab. Ibu lagi jahit baju. Emang baju yang dijahit? Baju mah udah jadi. Kalau Kan dijahit nggak bisa dipakai. Bahan sebelum jadi baju. Baju. Ya banyak sekali yang seperti itu. Lagi masak apa? Masak nasi. Nasi kok dimasak? Ini masak beras. Ya. Jadi Ya tidak. Terus yang kedua, menunjukkan hierarki bahasa. Ada standar, ada di atas standar. Ada lagi di atas, di atas, di atas. Pamannya tadi, jangan buang sampah di sini. Yang buang sampah di sini monyet. Tuh. Sama substansinya. Cuma hierarki kebahasaannya lebih tinggi. Lebih mantap. Begitu juga ketika doa. Kalau selama ini doa pakai perintah, perintah, perintah. Ya Allah ampuni. aman. Ya Allah kasihani. Ya Allah beri rezeki. Kan tetap masih ada kesan perintah. Tapi yang lebih tinggi dikit, nggak enak merintah sama Allah. Walaupun bukan merintah sebenarnya. Cukup dengan menyebut saja. Ya Rahman. Ya Rozak. Terasa berbeda. Ya tidak. Kayak tadi. Terus yang ketiga, apa tadi ya? Yang ini berbuat baik ke orang ibu sampai 3 kali. Yang keempat baru ke iya, ayah. kenapa ibu Ini sampai kita 3 doa. kali? Yang pertama memang susah payah ibu saat hamil itu pertama. Kedua saat luar biasa 3 kali. Si bapak nggak pertama, nggak kedua, nggak ketiga. Hamil enggak. Melahirkan enggak. Nyusui juga enggak. Enggak. Ya tidak. Iya, Jadi iya. kalau ada yang protes silakan gantian. Si bapak suruh jadi ibu gitu bisa. Hamil ya. Coba Ya, Ustaz. hamil lagi tidur itu, masya Allah. Jadi nggak bisa celentang apalagi. Ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya, silakan yang lain. Yang lain, silakan. Sama-sama. Saya mau lanjut. Ya, Pak Taufik. Ya, itu hubungan apa namanya birrul walidain. Tadi kan ditanya kan Pak Ustadz bilang tanya kepada Rasulullah, ayo amalul afdol. Tadi dia bilang bahwa as-sholatu fi waktiha pertama Pak Ustadz ya. Kedua birrul walidain yang tadi kita taat pada dua orang tua. Cuma yang ketiga jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini kan bukan berarti kita berjuang mesti mati fisabilillah ya Pak Ustadz ya. Kok hilang ya? Halo? Iya. Sudah ditangkap. Bukan berarti jihad yang ketiga Halo? tuh, kalau jihad fisabilillah bukan berarti kita harus perang meninggal atau enggak harus begitu kan? Fisabilillah itu berjuang dari yang sisi Iya. yang lain gitu mungkin Pak Ustadz. Gimana maksudnya? Boleh juga kan maksudnya? Nah, itu dalam uraian tentang jihad. Jihad ada makna khusus, Yang ketiga tadi. ada makna umum. Jadi? Iya. Kalau pada konteks hadis tadi, jihad makna khusus. Yaitu ke medan laga. Kalau medan laganya udah nggak ada umpamanya. Maka semua usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah masuk kategori jihad. Dalam konteks budaya kita juga begitu. Dulu para pejuang berjihad, mengusir penjajah. Penjajah udah pergi. Sekarang yang dihadapi oleh bangsa kemiskinan, jihad melawan kemiskinan. Yang dihadapi oleh bangsa kebodohan, jihad melawan kebodohan. Yang dihadapi oleh bangsa kecurangan, jihad melawan jihad semua. Dicurangin terus ya. Ada ketidakadilan, jihad melawan ketidakadilan. Gitu. Iya, wallahu a'lam bishawab.
Iya, ada lagi yang lain. Bu Nanes, Ya. Pak Ali, mana Pak Ali Ada, nih? Ah, Ada ya, Pak Ustadz. mungkin Pak mungkin Ustadz. mungkin yang lain dulu. baik, Ya, silakan Pak Bu Ali, Ustadz. silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. tadi Pak Ustadz di awal pembukaan bahwa kedudukan janji yang akad nikah itu lebih tinggi dari yang lain. Nah, yang saya mau tanyain, bagaimana kedudukan yang janji yang disumpahin tuh Pak, pejabat disumpahin tuh, kan janjinya kan di atas itu, atas kepalanya kasih Quran tuh kan. Dia janji nggak mau ini, nggak mau itu, pokoknya mau utamakan kepentingan rakyat. Tapi baru seminggu janji udah dimasuk bui itu, ditangkap KPK itu. Bagaimana Pak Ustadz kedudukan itu Pak? Nasib. Nasib. Alhamdulillah. jangan mancing-mancing dong. Ah. Emang keadaannya Itu bukan gitu, mancing Pak Ustadz. fakta, Ada Pak Ustadz. janji, ada sumpah. Baik janji maupun sumpah tidak ada bedanya antara kepada Allah dan kepada sesama. Kenapa? Karena kepada sesama pejabat sama rakyat itu hakikatnya janji sama Allah. Coba lihat simbol janji pejabat Muslim pakai Al-Quran. Iya, Itu udah di simbol kepalanya. hakikat janji kepada Allah. Maka berlaku sunnahnya. Kalau sunnah Allah yang melanggar janji itu pasti diazab. Bukan cuma dulu kepada Bani Israel. Tapi kepada semua termasuk di zaman kita sekarang. Oleh karena itu sebenarnya ngeri. Ngeri. Bukan saja tergambar menyalahi janji. Tetapi ngelawan janji. Kalau janjinya adalah kepada Allah, hakikatnya ngelawan Allah apa bukan? Lawan. Iya. Lawan. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ngeri sekali. Jadi sama Pak. Janji yang dulu, janji yang sekarang. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa, Dik? Ada Janji apa, Dik? terus. Baik. Jelas kali ya. Oke. Jelas. Ustadz, mau nanya satu lagi boleh Ustadz? Oh, silakan, Ibu. Ustadz, tadi kan mengenai kurba, itu Ustadz bilang kan sepupu, adik kakak orang tua kita laki-laki dan perempuan, dan juga sepupu mereka dari ibu dan ayah dan turunannya Ustadz. Iya. Nah, karena kan saya Ustadz latar belakangnya kan keluarga Batak ya Ustadz. Istilahnya kan Batak berekor Ustadz, familinya banyak banget ya Ustadz. Bukan hanya keluarga inti. Nah, itu jadi kalau kita dalam hal berbuat baik dan berbuat zakat, diutamakan kepada mereka, begitu ya Ustaz? Betul. Saudara kandung dulu. Betul. Betul ya Ustaz. Kalau mereka butuh, yang lain Iya, butuh, itu yang diutamakan. Itu pesannya. Pesan. Nah, Ustaz, kalau tadi kurba dalam konteks darah. Ada lagi dalam konteks sosial. Konteks sosial itu tetangga. Itu kurba. Umpamanya keluarga bukan cuma jauh posisinya, dia ada di luar negeri atau di luar daerah jauh dan tidak membutuhkan. Umpama. Tapi justru yang kiri kanan tetangga kita membutuhkan. Itu masuk kategori kurba. Dawil kurba. Jadi elastis maknanya ya. Dalam konteks darah. Belum lagi itu dalam konteks sosial. Dalam konteks iman. Orang sesama iman itu sudah saudara. Kalau dia butuh lemah karena miskin. Apalagi karena yatim. Umpamanya. Dia juga masuk zawil kurba. Lebih jauh ketimbang orang yang beda iman. Iya. Ustaz, satu lagi Ustaz, maaf. Kan Ustaz, orang-orang yang membutuhkan keluarga itu kan Ustaz. Ini saya tanya karena saya merasa bersalah juga Ustaz.
saya tuh orangnya yang nggak model suka dicecer, dipaksa untuk memberikan, Ustaz. Saya tuh akan tahu sendiri yang mana yang harus saya berikan gitu. Tapi kalau dia tuh kayaknya mencecer saya terus-menerus, sayanya juga marah, Ustaz. Nggak pernah ngasih gitu loh. Gimana itu, Ustaz? Dosa apa enggak, Ustaz? Itu tidak menyangkut ajaran, tapi menyangkut Tidak SDM. iya, terus hubungan Iya atau sosial. tidak? Oleh karena Iya. itu SDM harus menyesuaikan kepada ajaran. Akhirnya secara teknis Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian atau kita jauh lebih tahu Tahu ya. tentang urusan teknis. Saya beri informasi, beri ilustrasi begini. Ada hierarki kedekatan seperti tadi. Pertama darah, itu yang paling pertama. Yang kedua sosial. Yang ketiga iman. Rumah kebakaran. Tetangga nggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan darah sono kampung. Pertama kita minta tolong sama siapa? Tetangga. Tetangga. Tuh, Tetangga. Enggak lah. itu sebagai pembanding ukuran dekat atau jauh. Sifatnya situasional, kondisional. Nggak mungkin kita teriak telepon ke rumah saudara dekat sedarah yang ada di kampung untuk membantu memadamkan kebakaran. Atau minta teleponin datang ambulan karena mendesak kita harus ke rumah sakit. Kan tetangga, padahal nggak ada hubungan darah. Oleh karena itu, ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita yang lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran, Ustaz. Jadi tenang sedikit, Ustaz. Nggak merasa bersalah banget saya, Ustaz. Merasa dosa dong, Bu. Pak Ustadz, saya mau Iya, menambahkan iya. sedikit, Pak Ustadz. Oh, Bu Nani, silakan. Jadi, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau Silakan. kalau seandainya ya Pak Ustadz, kita itu secara ini kan bersaudara ya, secara hierarkis, secara nasab bersaudara. Lalu kadang-kadang gitu, ada yang saudara itu kadang-kadang tenang-tenang aja, nggak pokoknya pura-pura nggak tahu atau gimana misalnya begitu ya. Lah itu kalau misalnya kita minta tolong gitu, katanya kalau sesama muslim itu katanya misalnya kita mau minta tolong dengan saudara, itu kita nggak boleh banyak sambat gitu katanya, nggak boleh sambat minta tolong ini itu gitu. Lalu caranya seperti apa ya? Kok saudara sendiri nggak empati gitu misalnya. Kalau kita ngomong juga belum tentu dikasih gitu loh, misalnya itu. Bu, Nah, anu ya nggak ketangkap penuh nih. oh nggak ketangkap suaranya ya Pak Ustadz? Jelas sih kita sebenarnya. Iya. Ustadz Ya, mukanya gelap nih. ya memang Merah. ya sebetulnya itu nganu sih apa empati masing-masing orang gitu, terlepas dari hubungan saudara gitu. Cuman kalau kita minta tolong secara terang-terangan gitu katanya kita itu nggak boleh sambat dengan orang. Jadi kalau mau sambat tuh ya udah cukup aja dengan Allah, terima apa adanya aja gitu. Iya. Masya Allah gitu. Itu kadang-kadang kita tergelitiknya itu sebetulnya kita minta tolongnya juga nggak terlalu banyak gitu misalnya gitu. Nah, tapi ya, keluar ya? ya. Ustadznya kayaknya terpental ya. Iya. Oh iya, ya udah kalau gitu nanti lain waktu aja. Ya, kita Pak tunggu Ustadz sebentar Jamal. ini, Bu. Ya. Iya. Ustadz mental kemana? Itu suaranya nggak tertangkap.